Film dimulai dengan seorang wanita yang bernama Minjung yang tertidur saat tengah menonton film di bioskop dan terbangun saat film sudah usai. Selain dirinya, semua pengunjung di sana terlihat sudah pulang, dan bahkan bioskopnya sendiri pun sudah tutup. Dengan dibantu penerangan dari lampu senter ponselnya, Minjung pun bergegas menuju pintu keluar teater tersebut. Namun sayangnya, pintu tersebut sudah dalam keadaan terkunci. Minjung pun mengamati sekelilingnya untuk mencari jalan keluar yang lain. Namun alih-alih menemukan jalan keluar, Minjung malah mendapati sesosok perempuan yang berdiri tidak jauh dari tempatnya berada. Karena keadaan ruangan tempatnya berada sedikit gelap, Minjung tidak bisa melihat dengan jelas sosok tersebut. Minjung pun mendekati sosok tersebut dan memotretnya menggunakan kamera ponselnya, berharap hasil jepretannya bisa menunjukkan lebih jelas sosok apa yang ada di depannya. Namun saat Minjung membuka hasil fotonya, Minjung yang kali ini berhasil menemukan jalan keluar, berlari menuju mobilnya yang berada di parkiran. Namun baru saja Minjung sampai ke mobilnya, penerangan di tempat parkir tersebut pun mendadak padam, dan hantu yang tadi kembali terlihat. Minjung pun menggunakan kembali lampu senter ponselnya untuk menerangi pandangannya. Dan tiba-tiba, semua yang baru saja Minjung alami, ternyata hanyalah sebuah mimpi. Selamat datang di kanal LKS Movie. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film horor dengan judul Warning, Do Not Play. Film dari Korea yang dibintangi oleh aktris cantik Seo Ye-ji ini, menceritakan tentang seorang sutradara film horor yang bernama Minjung, yang tengah mencari referensi untuk film barunya. Mendengar rumor tentang adanya sebuah film terlarang, Minjung mencoba mencari film tersebut untuk ia jadikan sebagai referensi untuk film barunya. Namun Minjung tidak mengetahui bahwa obsesi dan pencariannya atas film tersebut akan membawa ia menemui sebuah malapetaka. Seperti apa cerita selengkapnya? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung menuju ke alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang menonton video ini, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada alur cerita film terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Film kembali dimulai, dengan Minjung yang baru saja terbangun dari mimpi buruknya, langsung membuat catatan tentang apa yang ia alami di dalam mimpinya, dan hal tersebut Minjung lakukan bukan tanpa alasan. Minjung adalah seorang sutradara film horor, yang sedang mencari bahan atau referensi untuk pembuatan film horor terbarunya. Dan diketahui, Minjung saat ini tengah kehabisan ide. Beberapa novel horor dan film horor yang belakangan ini Minjung baca dan tonton pun, belum bisa memberikan Minjung sebuah inspirasi untuk bahan film barunya. Pihak dari rumah produksi film pun menekan Minjung, agar sesegera mungkin mendapatkan ide cerita untuk film barunya. Minjung pun diberi waktu selama 15 hari untuk membuat ide cerita, sekaligus menyelesaikan naskah untuk film barunya, atau jika tidak, rumah produksi akan mengeluarkan Minjung dari perusahaannya. Menghadapi tekanan tersebut, Minjung memutuskan untuk menemui Kim Jun Seo, seorang adik kelasnya di Fakultas Perfilman, tempat Minjung dahulu menyelesaikan kuliah perfilmannya. Untuk membantu Minjung, Jun Seo pun menceritakan tentang sebuah rumor film terlarang yang disutradarai oleh seorang mahasiswa dari Universitas Daejeon. Kabarnya film horor tersebut bukan hasil rekaman mahasiswa itu sendiri, melainkan difilmkan langsung oleh sesosok hantu. Berbekal cerita dari Jun Seo, Minjung pun pergi ke kota Daejeon untuk mencari film tersebut, berharap film tersebut bisa menjadi referensi yang bagus untuk film ia nantinya. Sesampainya di universitas yang Jun Seo maksud, Minjung langsung menemui seorang dosen untuk menanyakan perihal keberadaan film tersebut. Namun karena tidak tahu judul filmnya, dan nama mahasiswa yang membuat film tersebut, pencarian Minjung pun menemukan kebuntuan. Minjung yang bukan tipe orang mudah berputus asa, pergi ke sebuah kafe tempat nongkrong para mahasiswa Fakultas Perfilman untuk mencari informasi tentang keberadaan film tersebut. Di tempat tersebut, Minjung mengakrabkan dirinya dengan 3 orang mahasiswa jurusan sutradara, untuk menggali informasi lebih lanjut tentang film terlarang yang dibuat oleh seorang mahasiswa atau lulusan pendahulu mereka. Lewat keterangan dari ketiga mahasiswa ini, Minjung mengetahui bahwa ada sepenggal kisah tragedi di balik film terlarang tersebut. Diketahui, di dekat kampus universitas tersebut ada sebuah gedung teater tua yang ditelantarkan, karena dipercayai gedung tersebut dihantui oleh sesosok hantu aktris perempuan yang bernama Sunmi. Sunmi dirumorkan mati terbakar saat sedang pembuatan film di gedung teater tersebut. Dan, beberapa puluh tahun setelahnya, sekelompok mahasiswa yang tengah mengerjakan tugas kelulusannya, memutuskan untuk membuat film horor di gedung teater yang terbengkalai tersebut. Dan konon katanya,
hasil film yang mereka buat di tempat tersebut sangatlah mengerikan, dan saking mengerikannya film tersebut, dari sekian banyak orang yang menonton film tersebut, beberapa di antaranya dikabarkan pingsan karena ketakutan, dan bahkan ada yang meninggal dunia karena terkena serangan jantung. Usut punya usut, pembuatan film tersebut menewaskan sebagian besar mahasiswa yang membuatnya, dan hanya menyisakan satu orang mahasiswa saja, yaitu si sutradara. Dan mahasiswa atau sutradara yang tersisa tersebut, tidak mengakui merekam adegan yang ada dalam film tersebut. Rumor lain pun mengatakan, bahwa yang merekam film tersebut adalah hantu Sunmi, dan hantu Sunmi pula yang menewaskan semua mahasiswa yang membuat film tersebut. Selain itu, si mahasiswa atau sutradara yang tersisa itu pun menghilang tanpa jejak. Meski nama mahasiswa atau sutradara dari film tersebut, ketiga mahasiswa ini juga tidak mengetahuinya. Setidaknya ketiga mahasiswa ini memberikan beberapa informasi penting untuk kelanjutan pencarian Minjung atas film ini. Ketiga mahasiswa ini mengatakan bahwa film ini berjudul Warning dan pernah diikutkan dalam festival film Fantastis Bucheon. Setelah mengumpulkan informasi tersebut, Minjung pun kembali pulang dan membuat papan kerangka berpikir berdasarkan informasi yang berhasil ia kumpulkan. Namun tiba-tiba, Minjung teringat masa lalunya yang kelam, saat ia pernah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri, karena perasaan tertekan oleh ayahnya. Adegan berpindah ke Minjung yang menemui seorang kakak kelasnya di universitas dulu, yang bisa mengakses data festival film Fantastis Bucheon untuk meminta berkas film Warning kepada kakak kelasnya tersebut. Tidak butuh waktu lama, berkas film Warning pun diketemukan. Namun ternyata, selain dibatalkan menjadi finalis festival film, berkas film tersebut diketahui terkunci, dan si kakak kelas tersebut harus meminta izin atasannya terlebih dahulu untuk membuka berkas tersebut. Namun saat kakak kelasnya menelpon atasannya untuk meminta izin, Minjung menemukan kata sandi berkas filmnya, tertulis di sebuah catatan kecil di meja kerja tersebut. Dengan sigap Minjung pun membukanya dan menyalin berkas tersebut ke dalam ponselnya. Dan setelahnya, Minjung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya Minjung di kediamannya, Minjung pun langsung menonton berkas film Warning, yang tadi ia curi dari kantor kakak kelasnya. Namun ternyata, berkas tersebut hanya berisikan klip atau video berdurasi pendek, dan bukan film seutuhnya. Video ini berisi beberapa adegan yang sangat absurd, seperti penelurusan beberapa ruangan di sebuah gedung kosong sisa kebakaran, cuplikan beberapa orang yang sedang ketakutan dan berbuat hal yang tidak jelas, dan sebuah adegan yang mempertontonkan sesosok bayangan hitam yang tidak jelas. Meski sempat kecewa, Minjung semakin penasaran dibuatnya. Dan, lewat deskripsi di berkas video tersebut, Minjung berhasil mengetahui nama, nomor telepon, dan alamat surel si sutradara film Warning. Minjung pun langsung menelpon si sutradara, namun nomor telepon tersebut sudah tidak aktif lagi. Lagi-lagi Minjung menemui jalan yang buntu. Tidak kehabisan akal, Minjung memposting video tersebut di sebuah forum pecinta film horor, berharap si sutradara melihat postingannya dan terpancing untuk menghubungi Minjung. Setelah menunggu beberapa waktu, Minjung yang sedang berada di kafe tempat Jun Seo bekerja, ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Kim Jae-yoon, sang sutradara film Warning. Dengan suara yang bergetar ketakutan, Hyun meminta Minjung untuk menghapus postingannya tersebut. Namun Minjung yang tidak mau kehilangan jalan lagi untuk menemukan film Warning, mengakali Hyun dengan berjanji akan menghapus postingannya tersebut, asalkan Hyun mau bertemu dengannya. Adegan berpindah ke Hyun yang menyetujui syarat dari Minjung dan menemui Minjung. Hyun yang berpenampilan sangat kacau dan berantakan, tidak menghiraukan sapaan ataupun perkataan apapun dari Minjung. Kedatangannya hanya memastikan Minjung akan menghapus postingan tersebut. Sebelum pergi, Hyun mengatakan kepada Minjung untuk pergi ke gereja dan meminta perlindungan. Mendengar hal tersebut, bukannya takut, obsesi Minjung semakin menjadi-jadi. Minjung pun menghentikan kepergian Hyun dengan mengatakan bahwa ia akan kembali memposting video tersebut jika Hyun tidak mau memberikan informasi soal film Warning kepada dirinya. Mendengar hal tersebut, Hyun pun naik pitam. Sambil mencengkram kerah Minjung, Hyun mengatakan jika Minjung tidak mau masa depannya hancur, Minjung harus segera melupakan obsesinya terhadap film Warning tersebut. Dan setelah Hyun berlalu pergi, seolah tidak mempunyai rasa takut, Minjung malah mengikuti Hyun untuk mencari tahu di mana Hyun tinggal. Setelah beberapa lama bersembunyi dan menunggu Hyun keluar lagi dari rumahnya, Minjung pun menyelinap masuk ke dalam rumah Hyun. Kondisi rumah Hyun tidak berbeda dengan penampilan Hyun, sangat berantakan dan tidak terurus. Bahkan, rumah tersebut tidak memiliki penerangan listrik sama sekali,
yang mengharuskan Minjung memakai lampu senter ponselnya untuk menerangi pandangannya. Sambil terus menyusuri ruang demi ruang di rumah Hyun, yang penuh dengan benda-benda yang membuat kondisi rumah Hyun semakin menyeramkan, Minjung terus memotret benda-benda milik Hyun. Tidak lama, Minjung pun berhasil menemukan sebuah hard disk tua, yang Hyun sembunyikan di dalam sebuah lemari di kamarnya. Namun tidak lama, Minjung mendengar suara langkah kaki Hyun yang sudah kembali pulang ke rumah. Tidak mau dipergoki oleh si pemilik rumah, Minjung pun bersembunyi di kolong tempat tidurnya Hyun. Setelah Hyun memasuki kamar dan duduk di tempat tidurnya, cahaya lilin di kamar tersebut mendadak lebih terang dari sebelumnya. Hyun pun tiba-tiba meneriaki seseorang atau sesuatu untuk pergi dari kamarnya. Namun seperti kita tahu, selain Hyun dan Minjung yang sedang bersembunyi, tidak ada orang lain lagi di kamar tersebut. Hyun pun semakin menggila, kini ia menutup telinganya, seolah terganggu oleh suara seseorang atau sesuatu. Tidak tahan dengan kondisi tersebut, Hyun pun pergi meninggalkan kamarnya. Kesempatan tersebut pun tidak Minjung sia-siakan. Minjung pun bergegas keluar dari rumah Hyun. Namun sesaat sebelum Minjung berhasil keluar, Hyun tiba-tiba datang dan menarik Minjung kembali ke dalam. Mendapati hard disk miliknya diambil oleh Minjung, Hyun pun langsung mencoba menghancurkan disket tersebut dengan membantingnya ke lantai berulang kali. Minjung pun tidak tinggal diam, Minjung merebut disket tersebut dan mencoba untuk lari. Namun lagi-lagi Hyun kembali menghentikan Minjung. Dan kali ini, Hyun mencoba membunuh Minjung dengan mencekik lehernya. Namun Minjung berhasil lolos dari maut, setelah berhasil meraih sebuah botol yang tergeletak di lantai, dan memukulkannya ke kepala Hyun. Sambil membawa disket milik Hyun, Minjung pun pergi meninggalkan rumah Hyun. Sesampainya di kediamannya, Minjung meminta bantuan dari Jun Seo untuk membuka berkas yang ada di dalam disket yang ia curi dari Hyun. Setelah mengecek disket tersebut, Jun Seo mengatakan bahwa isi dari disket tersebut tidak terbaca, karena selain disketnya sudah tua, beberapa piranti keras disket tersebut telah rusak. Mendengar hal tersebut, Minjung pun lemas dan pingsan dibuatnya. Setelah mengalami mimpi buruk bertemu dengan Hyun, yang menanyakan isi dari disketnya, Minjung pun terbangun dari pingsannya. Jun Seo pun meminta Minjung untuk tidak khawatir, karena ia telah memulihkan isi dari berkas disket tersebut. Meski proses ini akan membutuhkan waktu beberapa hari, namun satu persatu berkas yang ada di disket tersebut akan kembali pulih. Jun Seo pun menunjukkan berkas atau video pertama yang berhasil ia pulihkan. Video tersebut berisi rekaman audisi aktris yang dilakukan oleh Hyun dan teman-temannya. Selain itu, lewat video ini kita bisa mengetahui beberapa hal. Yang pertama, orang-orang yang ada di dalam video yang Minjung curi dari arsip festival film fantastis Bucheon adalah teman-teman Hyun yang bernama Kwang Bae, Jisoo dan Yang Min. Dan yang kedua, lewat percakapan antara Hyun dan Kwang Bae, kita bisa mengetahui alasan Hyun ingin menjadi sutradara film horor. Film horor adalah obat rasa sakit dan rasa sedih Hyun, saat Hyun yang masih kecil, sering ditindas dan dibully oleh teman-teman sebayanya. Dan lewat adegan kilas balik, saat Minjung menonton film horor untuk pertama kalinya, ketika Minjung sedang dirawat di rumah sakit karena dipukuli oleh ayahnya, kita bisa tahu bahwa Hyun dan Minjung memiliki alasan yang sama, kenapa mereka ingin menjadi sutradara film horor. Yang mana, karena film horor adalah obat di saat masa sulit mereka. Di beberapa adegan selanjutnya kita akan melihat Minjung yang mulai diganggu oleh hantu Sunmi, yang disebabkan karena Minjung menyimpan disket milik Hyun. Beberapa hari telah berlalu, berkas atau video yang berhasil dipulihkan pun bertambah. Dan, video kali ini adalah hasil rekaman dari kamera milik Hyun dan Yang Min, saat mereka merekam aktivitas mereka, saat mereka pertama kali memasuki lokasi syuting untuk film mereka, yang tidak lain adalah bekas gedung teater yang sempat terbakar dulu kala. Dan, lewat video kali ini, Minjung berhasil mengetahui beberapa fakta lain tentang film Warning. Yang pertama, tragedi yang menewaskan Sunmi terjadi di teater ini sekitar tahun 1980-an. Yang kedua, Hyun bertemu dengan hantu Sunmi,
Di hari pertama Hyun berada di tempat tersebut, saat sedang melakukan penelusuran di tempat tersebut untuk mencari ruangan yang bagus untuk pengambilan gambar. Dan, di pertemuan pertama antara Hyun dan hantu Sunmi, Hyun mengatakan dua kalimat yang menandakan terjadinya dialog antara Hyun dengan hantu Sunmi. Kalimat yang pertama, "Siapa kamu?" Dan kalimat yang kedua, "Film paling mengerikan di dunia." Dan kalimat kedua tersebut terdengar sangat ambigu, karena Minjung hanya bisa mendengar kalimat yang terucap dari mulut Hyun. Dan fakta yang ketiga, Hyun secara tiba-tiba meninggalkan lokasi tersebut setelah pertemuannya dengan hantu Hyun tanpa memberitahukan tentang penemuannya kepada teman-temannya. Setelah Minjung selesai melihat beberapa video tersebut, ia pun menyadari bahwa proses pemulihan disket hampir sepenuhnya selesai. Namun alih-alih menunggu proses pemulihan disket tersebut selesai, Minjung yang semakin penasaran dengan akhir dari film warning tersebut, malah bergegas pergi ke kota Daejeon untuk melihat secara langsung gedung teater tersebut. Tidak lama setelah kepergian Minjung, Jun Seo datang ke apartemen Minjung dengan membawa makanan untuk Minjung. Namun karena Minjung tidak ada di tempat, Jun Seo pun menunggu Minjung pulang sambil memainkan ponselnya. Tidak lama Jun Seo menyadari bahwa proses pemulihan disket sudah sepenuhnya selesai, dan berkas atau video terakhir dari film warning pun sudah berhasil dipulihkan. Jun Seo yang juga penasaran dengan video terakhir tersebut, memutar video tersebut. Video dimulai dengan Kwang Bae, Jisoo dan Yang Min yang sedang mempersiapkan set untuk syuting atau pengambilan gambar di hari kedua mereka di tempat tersebut. Sambil menunggu kedatangan Hyun yang terlambat, Kwang Bae terlihat mengajari yang lainnya cara menggunakan suar api untuk menciptakan efek asap untuk film mereka nantinya. Tidak lama berselang, Hyun pun datang ke tempat tersebut. Namun karena aktris mereka belum juga datang, Hyun bilang ke teman-temannya bahwa ia akan mengecek ruangan lain yang juga akan dipergunakan untuk syuting. Namun ternyata Hyun membohongi teman-temannya, ia masih berada di ruangan yang sama. Namun kali ini Hyun bersembunyi dan mengawasi teman-temannya dari kejauhan. Tidak lama setelahnya, penerangan di ruangan tersebut tiba-tiba padam, disusul dengan Yang Min yang tiba-tiba berteriak kesakitan. Mendengar hal tersebut, Kwang Bae bergegas menyalakan suar untuk melihat apa yang terjadi dengan Yang Min. Setelah suar menyala, Kwang Bae dan Jusi pun menyadari kalau Yang Min sudah tidak bersama mereka lagi, dan lantai tempat Yang Min berada sebelumnya sudah bersimbah dengan darah. Hyun yang melihat hal tersebut dari kejauhan, bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Adegan berpindah ke Minjung yang telah sampai di gedung teater, langsung memasuki gedung tersebut, seolah tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Di adegan selanjutnya, kita akan melihat Minjung mendapat penglihatan tentang tragedi yang terjadi kepada teman-teman Hyun. Pertama, Minjung melihat Yang Min yang mati dengan cara memukul-mukulkan kepalanya sendiri ke sebuah dinding. Kedua, Kwang Bae yang menyaksikan Yang Min tewas oleh hantu Sunmi, setelah mengikuti darah Yang Min yang berceceran di lantai, harus mati oleh hantu Sunmi dengan cara yang lebih mengenaskan lagi. Namun gilanya, meski terlihat ketakutan, Minjung malah mencoba mengabadikan tragedi yang mengerikan ini menggunakan kamera ponselnya, namun penglihatan kilas balik tersebut tentunya tidak bisa ditangkap oleh kamera ponselnya. Dan ketiga, Minjung mendapati Jusi sedang menonton kilas balik cara kematian Sunmi di gedung teater ini dahulu kala, lewat layar lebar yang ada di sana. Dan setelahnya, Jisoo pun dicekik sampai mati oleh hantunya Sunmi. Melihat hal tersebut, kali ini Minjung terlihat benar-benar takut dan memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Namun di luar Minjung bertemu dengan Hyun yang baru saja memasuki gedung teater ini. Hyun pun menyangka bahwa Minjung yang dilihatnya bukanlah Minjung yang asli, melainkan ilusi atau hantu Sunmi yang menyamar, dan coba mempermainkan pikiran Hyun. Hyun pun menyeret Minjung kembali ke dalam, dan mengikatnya di sebuah kursi. Minjung mencoba meyakinkan Hyun, bahwa dirinya benar-benar manusia dan bukan hantunya Sunmi. Minjung pun mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semua fakta di balik film warning. Minjung percaya bahwa kematian semua teman-teman Hyun, rekaman videonya, dan yang memasukkannya ke festival film adalah ulah dari hantu Sunmi. Maka dari itu, Minjung mengajak Hyun untuk mengklarifikasi perihal tragedi tersebut ke pihak-pihak yang dirasa perlu mengetahuinya. Dan untuk itu, pertama-tama Hyun harus melepaskan Minjung terlebih dahulu. Namun alih-alih melepaskan Minjung, Hyun malah menertawai fakta yang dijelaskan oleh Minjung, dan mengungkap fakta yang sebenarnya kepada Minjung. Hyun pun bercerita, saat pertemuan Hyun dan hantu Sunmi yang pertama kali, Sunmi menanyakan apa mau Hyun hingga datang ke teater ini, yang dijawab oleh Hyun, ia mau film paling mengerikan di dunia. Dan setelah hantu Sunmi membunuh semua teman-temannya, Hyun membawa semua kaset rekaman videonya, mengeditnya, menjadikannya film dan mengikut sertakan film tersebut di festival film fantastis Bucheon. Mendengar hal tersebut,
Minjung akhirnya menyadari bahwa penjahat sesungguhnya adalah Hyun dengan obsesi gilanya dalam membuat film horor. Setelahnya, Hyun yang masih mengira Minjung adalah hantu Sunmi, menuangkan bensin ke seluruh ruangan dan sekujur tubuhnya, berniat mengakhiri semua tulah perbuatannya dengan membakar dirinya bersama Minjung yang ia kira hantu Sunmi. Namun sesaat setelah Hyun menyalakan pematik apinya, hantu Sunmi datang dan menghentikannya. Hantu Sunmi pun menjerat leher Hyun dengan tali kawat dan menggantung Hyun di langit-langit. Minjung yang melihat hal tersebut, meronta dan menjatuhkan dirinya sendiri, hingga kursi tempat ia diikat pun hancur. Namun setelah lepas dari ikatannya, alih-alih bergegas pergi, Minjung malah merekam detik-detik Hyun meregang nyawanya. Lewat adegan ini, kita bisa melihat bahwa obsesi Minjung sama gilanya dengan Hyun. Bukan hanya merekamnya, Minjung pun terlihat beberapa kali memotret Hyun, dan terlihat lampu kilat dari kamera Minjung membuat pengaruh supranatural kepada Hyun menghilang. Namun meski terlepas dari tali kawat tersebut, Hyun sudah dalam keadaan mati. Setelah Hyun mati, barulah Minjung pergi dan mencoba untuk keluar dari gedung tersebut. Namun kali ini, hantu Sunmi mengejarnya, dan mencoba membunuhnya dengan menggunakan pisau lipat, yang sering Minjung gunakan dalam upaya bunuh dirinya di masa lalu. Setelah beberapa kali dilukai dan dipermainkan pikirannya, hantu Sunmi pun mencoba membunuh Minjung, dengan cara yang sama seperti ia membunuh Hyun. Minjung yang teringat lampu kilat bisa melepaskan Hyun dari kekuatan supranatural, melepaskan dirinya dengan bersuah foto menggunakan ponselnya. Namun Sunmi tidak melepaskan Minjung begitu saja. Sunmi mengambil ponsel Minjung, dan lagi-lagi menyerang Minjung menggunakan pisau lipat. Minjung yang sudah semakin terpojok, secara tidak sengaja menemukan beberapa suar peninggalan Puang Bai dulu. Minjung pun bergegas menyalakan suar tersebut, dan hantu Sunmi yang dulunya mati terbakar, terlihat takut dengan api, dan langsung menghilang. Namun Minjung tetap waspada, karena ia tahu Sunmi akan menyerangnya kembali dengan tiba-tiba. Dan benar saja, Sunmi kembali datang dan terlihat akan menyerang Minjung dari belakang. Minjung yang sudah memperkirakan arah serangan Sunmi pun berbalik, dan menancapkan suar di kepala Sunmi. Hantu Sunmi pun terbakar dengan hebatnya. Dan lagi-lagi sebelum Minjung keluar dari tempat tersebut, ia menyempatkan untuk merekam dan memotret hantu Sunmi yang sedang terbakar. Adegan berpindah ke Jun Seo, yang sudah selesai menonton klip terakhir film Warning, menyadari bahwa Minjung sekarang dalam keadaan bahaya. Jun Seo pun bergegas menuju Daejeon untuk menyusul Minjung. Kembali ke Minjung. Akhirnya Minjung berhasil keluar dari gedung teater terkutuk tersebut, meskipun dalam kondisi yang sangat lemah, dikarenakan luka sayatan di sekujur tubuhnya. Tidak lama, Minjung yang sedang terbaring kesakitan, ditelepon oleh Jun Seo, yang mengatakan bahwa Jun Seo sudah berada di gedung teater dan akan masuk ke dalam untuk menyelamatkan Minjung. Sambil berteriak, Minjung meminta agar Jun Seo tidak melakukan hal tersebut. Namun meski Jun Seo menelpon Minjung, namun terdengar di ponsel Minjung, Jun Seo sedang berbicara dengan suara wanita lain, yang meminta Jun Seo untuk masuk ke dalam dan menyelamatkannya. Menduga hal tersebut adalah hantu Sunmi yang belum mati, dan melakukan tipu muslihat kepada Jun Seo, Minjung sekuat tenaga berdiri, dan berjalan memutar kembali ke pintu depan gedung teater. Namun Minjung terlambat, Jun Seo sudah masuk ke gedung teater, dan lewat ponselnya, Minjung bisa mendengarkan jeritan dari Jun Seo. Adegan berpindah ke beberapa minggu setelahnya. Minjung yang memutuskan untuk menjadikan film Warning, tragedi di balik pembuatannya, dan perjuangannya mendapatkan film tersebut, sebagai ide cerita untuk film barunya, ditelepon oleh pihak rumah produksi, yang mengabari bahwa ide ceritanya sudah disetujui dan mereka akan mendanai pembuatan filmnya. Adegan berpindah ke Minjung yang tengah dalam proses syuting filmnya, di gedung teater tua, tempat Hyun, teman-teman Hyun, dan Jun Seo tewas. Adegan kembali berpindah ke beberapa bulan setelahnya, kita akan melihat bahwa film Minjung telah selesai, dan Minjung, kru film dan para aktris dan aktornya, sedang menghadiri penayangan perdana film mereka di sebuah bioskop. Film yang bercerita tentang kisah Minjung sendiri, yang mengungkap misteri dari sebuah film terlarang. Film ini pun diakhiri dengan film Minjung yang sudah selesai diputar, dan disambut oleh riuhnya tepuk tangan semua orang yang menontonnya. Minjung pun berdiri dan menatap ke arah kamera, dan saat Minjung mengedipkan matanya beberapa kali, kita bisa mengetahui bahwa Minjung sang sutradara gila, kemungkinan sudah dirasuki oleh hantu dari Sunmi, atau mungkin, Minjung sebenarnya tidak pernah keluar dari gedung tersebut, dan yang sebenarnya kita lihat adalah Sunmi. Bukan film horor namanya, jika endingnya tidak memberikan kita akhir yang sedikit menggantung, dan membuat kita berspekulasi.
Sudah saatnya kanal LKS Movie pamit undur diri. Semoga teman-teman terhibur dengan alur cerita film kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.